Shalom pendengar MC di mana saja Anda berada. Selamat bertemu kembali di acara Curhat di mana kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan. Seperti moto acara ini, Let's Begin with Positive Things, mengajak kita untuk menggali dan melihat hal-hal positif dari setiap isu yang ada. Ya, shalom pendengar MC di mana saja Anda berada. Kita bertemu lagi dalam acara Curhat. Dan kali ini ada agak sedikit berbeda. Kali ini kita nggak live, kita rekaman, tetapi saudara tetap bisa untuk berpartisipasi ya di dalamnya. Bisa tetap berpartisipasi, bisa memberikan komen, bisa juga memberikan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Oke, dan kita akan lanjutkan nanti diskusinya di dalam grup WhatsApp, begitu ya kira-kira. Dan apakah topik yang akan kita bahas kali ini? Yaitu menjadi pribadi yang berdampak. Menjadi pribadi yang berdampak. Nah, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan curhat di seputar topik ini. Jadi silakan, boleh silakan tuliskan kalau Anda. Kita juga akan memberikan pertanyaan ya. Jadi bisa diberikan tanggapan. Oke. Nah, jadi ada Kamilka, ada saya. Oh iya ya, kita sama dulu ya. Sampai dari tadi kayaknya lupa. Karena suasananya nggak berbeda, jadi kadang-kadang itu sense-nya itu agak kurang. Langsung ke poin ya. Maaf. Oke, saya Milka akan jadi host Anda kali ini. Dan di studio saya perkenalkan ada Kak Jun, ada Pak Timothy. Shalom semuanya. Maaf ya, itu sense-nya agak kurang nih karena kondisinya berbeda. Maaf. Oke, nah menjadi pribadi yang berdampak. Nah, kalau kita mau ngomong kata dampak itu kan kayak pengaruh ya. Iya. Ngomong-ngomong kita itu akan lebih mudah memberikan pengaruh baik atau pengaruh buruk? Kira-kira itu saya harapannya baik. Tentunya seharusnya baik ya. Iya, karena itu yang akan kita bahas sebenarnya di sini. Kalau pengaruh buruk nggak usah kita bahas sebenarnya, ngapain kita bahas kan ya? Enggak, memang sulit juga kita kasih buruk. Enggak sulit juga sih, memang benar betul. Memang yang sulitnya justru yang baik ya, betul. Karena sesuai dengan moto kita, let's begin with positive thing. Jadi semua hal-hal yang positif yang akan kita bahas di sini, bukan hal-hal yang negatif. Betul sekali. Ya, hal negatif untuk membantu kita menjadi positif mungkin bisa kali ya. Oke. Nah, kalau ngomong tentang pribadi yang berdampak, kira-kira pendapatnya apa sih yang dimaksud pribadi yang berdampak? Mungkin dari pengalaman pribadi bisa. Saat ini apakah kita sudah menjadi pribadi yang berdampak? Dampaknya seperti apa? Apa pengertiannya gitu? Dari pengalaman pribadi kali. Itu teman-teman juga bisa bahas juga kalau waktu diskusi di YouTube grup itu. Kalau misalnya perlu. Iya, boleh. Nanti mungkin ada orang yang membahas juga sama-sama gitu ya. Silakan boleh tuliskan komentarnya. Tapi kalau dari saya maksudnya berdampak ada yang positif kalau bagi saya adalah orang-orang yang dengan dampaknya itu mungkin mengubah pikiran orang lain, bahkan sampai mengubah kebiasaan hidup orang lain. Jawaban saya sudah diambil nih. Iya. Idem. Saya ambil dulu baru saya kasih yang lain. Terus saya kepikir mukanya nggak banyak jawaban kan. Iya. Tapi itu yang saya rasakan sih. Jadi kalau misalnya ada yang berdampak kepada diri saya, kebanyakan kalau saya bicara ada orang yang berdampak, kemungkinan besar adalah orang ini atau pribadi ini dia tuh melakukan hal-hal yang justru membuat saya ada perubahan dalam pemikiran atau kelakuan. Itu yang saya pikirkan. Oke. Kalau Kak Jun ada yang berbeda atau idem? Jangan idem lah. idem, tapi mungkin bisa juga ditambahkan ada sesuatu hal yang mungkin yang paling utamanya memang dia ada perubahan. Tapi bisa juga membantu dia untuk secara konsisten agar dampak itu tetap yang baik itu tetap terus gitu. Oke. Karena kadang-kadang mungkin saat ini dia bisa berubah nih, tapi berikutnya dia balik lagi ketika lingkungan tertentu kembali lagi ke sebelum dia berubah gitu misalnya. Iya. Oke. Mirip-mirip sih mungkin ya, tapi dalam pikiran saya berdampak itu bisa jadi juga membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi dulu nggak pernah tahu yang seperti ini, tapi kemudian ada seseorang yang datang dan memperlihatkan itu, melakukan itu, dan ternyata ada hal ini yang jauh lebih baik dari apa yang selama ini saya sudah jalani gitu, dan benar kata Pak Tim tadi, akhirnya membuat kita saya juga pengen begitu dong. Nah, dan itu kan berarti ada satu tindakan, ada satu perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita gitu kan ya, dengan dampak itu. Dan apa ya? Orang-orang yang berdampak itu seperti kayak kalau kita mau ambil
istilah kayak bisa menularkan gitu loh. Iya. Bisa menularkan. Jadi dia itu kayak ada daya tarik, daya jadi kita tuh selalu kayak mata kita jadi tertuju gitu loh ke orang itu. Terpengaruh sih. Benar. Sama dengan kayak ini, saya jadi kepikir kayak misalnya ada orang yang mudah senyum atau mudah ketawa lah kita bilang gitu. Ketawa aja sebentar aja membuat orang lain nggak tahu, meskipun kita nggak tahu alasannya mengapa dia ketawa, tapi kita ikut ketawa gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang terjadi yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita, kalau misalnya itu di dalam hal yang kecil, tapi juga ada yang skala yang besar kan gitu. Jadi itu yang saya juga rasakan sih. Gitu. Apalagi mungkin kalau kita bilang dalam budaya yang berbeda ya. Pertama kali saya datang ke Hong Kong sini, kita kan kalau di Indonesia dan orang yang kenal pun kita bisa senyum. Betul. Iya kan, ketemu misalnya sama-sama ketemu di lift atau ketemu di mana gitu, kita bisa senyum atau ucapkan selamat pagi. Betul. Tapi di sini itu bukan hal yang biasa. Iya kan, bukan hal yang biasa. Dan awal-awal itu saya merasa kayak kok seperti ini ya, seperti ini gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya mencoba itu. Jadi kalau saya ketemu orang dan misalnya tiba kayak mata ketemu mata gitu, saya senyum. Ada orang yang membalas, ada yang enggak. Cuman itu kalau orang membalas tuh rasanya, wih dia juga bisa senyum gitu kan. Ternyata bisa menularkan. Betul. Jadi yang seperti itu. Jadi memang itu saya rasa terjadi dalam, kalau kita bisa rasakan entah baik dampak yang besar yang kecil. Bagi saya dampak itu antara pribadi dengan pribadi yang lain adalah memang seperti tadi katakan, memang menularkan kelakuan itu ya, atau pemikiran itu ya. Jadi ya contohnya seperti tadi itu bagus, kayak di Hong Kong itu lebih terasa memang jarang sekali kita saling menyapa gitu, meskipun kita nggak kenal. Di Indonesia kayaknya terasa sekali gitu ya. Tapi di Indonesia juga sama sih sebenarnya, kalau kita nggak nyapa, kita nggak akan, orang itu nggak akan nyapa balik gitu kan. Iya biasanya gitu. Sampai ada salah satu yang berinisiatif. Iya benar, itu dia. Jadi saat ada yang berinisiatif itu justru memberi dampak, dan disitulah kita bisa rasakan dampaknya. Itu kata yang menarik ya. Jadi ada inisiatif. Oke. Nah mungkin saya bacakan ada beberapa gini. Jadi ada beberapa teman yang saya sudah kontak untuk curi dulu. Bukan curi start itu namanya, curi start. Jadi ada beberapa teman yang saya udah kontak untuk bagaimana pendapat mereka tentang hal ini, dan apa yang dimaksud dengan pribadi yang berdampak. Dari Kak Marlin nih ngomongnya, dapat dicontoh oleh orang lain, entah itu baik atau buruk. Oke, tapi itu intinya dapat dicontoh gitu ya. Jadi kayak menjadi patron, trendsetter kalau ngomongnya sekarang ya. Betul. Yang paling yang lagi in sekarang, trendsetter. Tapi mungkin hari ini beda lagi kalau misalnya pas ini video keluar, tahu-tahu Kak Marlin ada jawaban yang lain. Oh boleh. ada inspirasi yang lain ya, boleh. Lagi ya. Oke, kalau dari Kak Devni nih, menurut saya pribadi yang berdampak itu harus memiliki tujuan hidup yang jelas, sehingga dapat memberikan pengaruh positif ke lingkungan kita berada atau orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan melakukan hal yang baik, mau memperbaiki kesalahan, serta tidak egois dan mau mendengar. Jadi sebenarnya tidak selalu hal yang langsung kelihatan positif, tapi bahkan perubahan orang tersebut, kayak misalnya mungkin dia dari dulu punya kebiasaan yang buruk, terus kemudian jadi kebiasaan yang baik, itu dia menjadi pribadi yang berdampak gitu ya. Itu sangat menarik ya, perubahan hidup kita memberi dampak kepada orang lain. Oke. Kemudian ada dari Kak Kris nih, menjadi pribadi yang berdampak maksudnya adalah apa yang kita kerjakan atau perbuat tergantung konteksnya besar atau kecil, tapi itu memberikan pengaruh kepada orang lain. Besar atau kecil, ya. Nah kalau saudara-saudara juga punya pandangan yang lain, atau mungkin ada pandangan yang sangat berbeda, kita sangat welcome untuk kita boleh belajar sama-sama ya. Betul. Nah, karena memang itulah curhat itu untuk kita sama-sama. Ya, mungkin termasuk saya sendiri juga kalau lagi libur. Karena lagi libur makanya rekaman hari ini gitu ya. Iya, karena ya begitulah. Karena ada keahlian-keahlian yang kita tidak miliki, yang hanya Fatim yang miliki. Jadi begitulah ya. Coba saya usahakan responsif. Oke. Iya, oke. Masih ada lagi, itu aja kali ya. Nah kalau begitu, bisa nggak kalau kita ngomong begini, bahwa semua orang itu sebenarnya punya potensi untuk berdampak atau memberi dampak? Setuju apa enggak? Semua orang ya, nggak peduli usia, nggak peduli posisi atau kedudukan. Kan kadang-kadang saya cuma bisa berdampak ketika saya punya power. Misalnya saya seorang presiden, kayak saya seorang director yang saya bisa langsung kasih instruksi.
atau atau public figure karena langsung dilihat semua orang gitu loh. Saya sih setuju sekali kalau memang setiap orang itu punya pengaruh lah gitu. Entah dia lemah atau kuat, apapun itu bentuknya juga bisa berupa perbuatan yang yang langsung verbal ataupun yang tidak verbal berupa tindakan ya, kayak aksi gitu. Dan itu kalau bisa dibilang kita di Indonesia misalkan kita bisa nih mempengaruhi yang di luar negeri contohnya. Kemarin ada viral, ada seorang ibu yang tinggal di Jerman, dia diwawancarai oleh wartawan di sana. Si wartawan ini menanyakan bagaimana kondisi keberagaman agama di Indonesia gitu. Nah, si ibu ini menjawab, dan itu ternyata sampai ke Indonesia tuh teman-teman di Indonesia juga ikut mengkomentari gitu, ikut merespon bahwa ada loh misalkan yang setuju, ada yang enggak, tapi dari konsep berpengaruh itu padahal dia cuma diwawancara loh, cuma ngucapin oh ya begini pendapat saya begini, tapi yang sampai di Indonesia yang kita nggak tahu siapa dia dan kita juga nggak kenal gitu, kita jadi ikut rame nih membahas komennya dia gitu, padahal hanya seperti itu doang gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat langsung nih di kehidupan sehari-hari, contoh yang paling gampang itu buang sampah misalnya. Nah, ada apalagi kalau di daerah-daerah di Indonesia gitu ya, itu kan kesadarannya kurang ya, dan kadang-kadang kita ngeliat udahlah kayaknya orang buang sana semua tuh sampahnya, yaudah. Jadi buang sampah pada temannya bukan pada tempatnya. Jadi kita lihat kayak saya ngikut aja lah, kayaknya dampaknya gak ada juga apa-apa buat saya, nggak ngaruh juga kalau saya buang di situ contohnya. Akhirnya orang-orang yang mulai meniru nih akhirnya ikut-ikutan buang ke situ, padahal itu salah nih gitu kan ya. Jadi cara dia untuk acu tak acu pun akhirnya mempengaruhi kita. Kok dia juga nggak ikut menghindari ya. Ya saya tiru lah gitu kan akhirnya. Betul. Ya saya pun nggak mau lah buang pura-pura sosok baik. Mau buang sampah pada tempatnya gitu akhirnya. Itu juga sangat berpengaruh. Padahal itu sifatnya pribadi ya, yang dari rumah keluar gitu. Apalagi yang sifatnya nasional gitu, misalkan Anda diberi jabatan, Anda diberikan suatu posisi yang besar gitu, yang keputusan Anda itu sangat berpengaruh banget ketika Anda keluarkan gitu. Nah itulah tadi kata-kata yang sebenarnya kayak inisiatif gitu ya. Inisiatif, jadi lebih kayak apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan, tidak melihat orang lain lakukan apa gitu kan ya. Saya ingat sekali waktu itu pemilu tahun berapa gitu ya, kayaknya 15 tahun yang lalu kan, setiap 5 tahun kita ya. Saya ngomong sama teman gitu kan ya, kamu milih gitu katanya, terus dia ngomong begini, enggak lah, siapa sih saya ini, saya cuma satu orang gitu kan ya, saya cuma satu orang, saya pilih pun dampaknya apa gitu kan ya, dia bilang dampaknya apa. Waktu saya cuma bilang begini, yuk kalau saya sih walaupun saya cuma satu, tapi kalau saya satu melakukan ini terus yang satu melakukan ini kan semuanya jadi melakukan, jadi kita memberikan dampak. Jadi mungkin itu ya, kadang-kadang kita berpikir apa sih saya ini gitu loh, saya cuma istilahnya ada istilah yang lucu sekali. Teman saya bilang begini, apa saya ini cuma remah-remah rempeye. Ada juga remah-remah rengginang. Remah-remah rempeye. Kerupuk yang kecil-kecil gitu. Istilahnya itu yang kayak remah-remahnya itu loh, sisa-sisanya. Siapa sih saya ini cuma remah-remah rempeye, bisa memberikan pengaruh apa gitu kan ya. Tapi saya pikir itu mungkin ya kadang-kadang kita nggak sadari ya. Ada mungkin masa-masa di mana kita nggak sadari bahwa kita memberikan dampak. Dan itulah yang membuat kita, ketika kita menyadari, mungkin kita akan lebih terpacu untuk lebih terpacu untuk melakukannya, karena kita nggak sadari. Saya rasa seringkali kita bicara kalau misalnya memberi dampak, fokus kita atau pandangan kita adalah bicara dengan perlu memberikan dampak yang lingkungannya secara area besar. Jadi sehingga kita tidak heran adalah begitu banyak orang yang memikirkan adalah kita harus menjadi orang yang besar baru bisa mempengaruhi besar itu. Padahal memberi dampak nggak harus pergi, maksudnya dampaknya sampai lingkungan besar, bisa jadi lingkungan kecil. Itu mulai dari situ dulu. Tentu lingkungan besar yang seperti tadi katakan, seperti tadi setiap kita kalau misalnya melakukan hal yang sama itu juga bisa memberi dampak yang lain. Tapi nanti saya lanjutkan. Tapi mulai dulu hal yang kecil. Misalnya di dalam keluarga, misalnya di dalam lingkungan kita aja, itu keberadaannya kita aja bisa memberi dampak. Dalam arti gini ya, misalnya kalau saya biasanya dampak paling tidak kita bisa rasakan secara suasana. Saya karena agak tinggi dan biasanya kalau ngomong itu
senyumnya kurang ada. Waktu saya pergi ke satu tempat, orang lihat ke saya karena jadinya tinggi dan kayak agak serem gitu, suasananya jadi beda gitu kan. Tapi kalau mulai senyum, beda lagi suasananya gitu kan. benar. Jadi itu dampak padahal cuma hanya ada di situ. Dan itu nggak lihat umur, nggak lihat besarnya kita, nggak lihat posisi kita. Itu bisa jadi anak kecil pun bisa. Anak kecil waktu datang di tengah begitu banyak orang dewasa, anak kecil, bayi kecil aja datang, itu kayak membawa senyum banyak. Benar. Ya kan? Jadi kita enggak usah kita Kalau dia diam ya. Iya, padahal dia diam. Benar. Padahal dia nggak apa-apain loh. benar ngelihat anak-anak kecil di MTR itu nggak tahu dia mau ngapain, dia cuma begini doang. Kita Iya. kayak pengen senyum gitu loh Dan ngelihat. semua Bayangin. pada senyum, padahal itu di MTR pada lagi serius gitu ya. Tapi bisa jadi kayak beda suasananya. Jadi yang bisa rasakan adalah ternyata siapapun, pribadi apapun bisa memberi dampak. Kita belum bicara yang besar dulu ya. Iya. Dengan yang kecil. Ya kan? Jadi itulah menjadi satu hal yang kita memang seperti tadi mereka katakan perlu kita sadari adalah ternyata mau tidak mau kita akan memberikan dampak kepada lingkungan atau kepada komunitas yang kita berada. Iya. Karena tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh seseorang. Iya. Kita one piece of Betul, puzzle gitu loh. betul, One betul. piece of puzzle. Jadi kalau kalau kita nggak ada, sebenarnya ada satu yang hilang. Betul. Nah, dan seperti itulah maka nanti ke depannya kalau kita bicara lingkungan yang lebih besar lagi, dan itu menjadi satu hal yang penting. Seperti tadi katakan, nular. Kalau kita mulai dengan kita menular dengan kepada yang lain, memberi dampak kepada yang lain, sehingga itulah dampak menjadi besar. Dan karena itu mulai menjadi besar itu akan mempengaruhi lingkungannya lebih besar lagi. Iya. Jadi itu sebenarnya ada prosesnya, ada tahapannya yang secara tidak sadar itu akan mempengaruhi kepada yang lain. Dan bagi saya ini yang sekarang saya juga lihat dan saya coba pelajari, mungkin kita juga terlalu banyak yang memikir dengan seperti tadi. Karena kita merasa diri kita sendiri kecil, kayaknya nggak bisa mempengaruhi banyak hal yang besar, sehingga banyak kita yang memilih untuk tidak bersuara atau tidak berinisiatif untuk melakukan perubahan yang ada dan atau memberikan dampak yang positif yang sebenarnya kita tahu kita bisa. Dan itu akhirnya membuat kebanyakan kalau kita lihat di dunia sekarang adalah orang-orang yang justru nggak mau bersuara. Iya, karena dia yang take the lead kan. Iya, jadi kan udah ada orang yang biarlah. bagian itu, jadi saya udahlah nggak usah itu. Padahal biarlah. itulah yang justru membuat akhirnya orang-orang yang berani bersuara itu dampaknya besar sekali. Padahal dia cuma hanya seorang pribadi. Iya. Gitu kan? Dibanding yang lain itu juga sama ya. Dan bagi saya itu yang juga terjadi pada dunia sekarang ini. Begitu banyak yang istilahnya mereka merasa diri sendiri itu kecil, tetapi itu yang dampak-dampak konsep yang mereka mungkin secara konsep itu nggak baik pun itu bisa berdampak jauh karena mereka berani bersuara dibandingin yang lain semua nggak bersuara. Tapi itulah terjadi. Jadi bagi saya kalau misalnya kembali kita bicara tentang dampak yang positif, seharusnya kita juga berani melakukan semua itu. Jangan melihat bahwa kita adalah kecil dan besar. Semua orang kita bisa memberikan dampak, termasuk anak kecil pun. Iya. Jadi kalau kita menyadari itu, kita pun tahu bahwa semua hal yang kita lakukan akan berikan pengaruh ke orang lain. Betul. Bahkan ya seperti tadi katakan, bahkan kita nggak melakukan apapun itu memberikan dampak. Iya, seperti baby NTR. Iya. Jadi hal akhirnya yang menjadi satu pemikiran bagi saya waktu memikirkan seperti ini adalah ternyata keberadaan kita itu memang memberi dampak. Mau tidak mau kita ngaku atau tidak, itu sudah memberikan dampak. Pertanyaannya keberadaan kita memberikan dampak seperti apa? Iya, nah itu dia. Apakah positif, apakah negatif? Ya itu juga kita kurang tahu deh. Kembali lagi haraplah kita bisa positif gitu kan. Tapi kita nggak tahu sih. Positif ya. Iya betul. Nah ini menarik sekali ya dari Kamarlina ini ya. Dia bilang begini, dia setuju bahwa semua orang bisa memberikan dampak. Karena kenapa? Alasannya dia adalah karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, jadi setiap orang itu pribadi itu berbeda, sehingga itulah proses saling melengkapi. Manusia diberi akal, pikiran dapat membedakan. Iya benar sekali, karena kita ini kalau mau dibilang warna, kita semua warna yang berbeda gitu kan ya. Betul. Semua punya warna yang berbeda. Jadi ketika di situ ada warna biru dan tiba-tiba datang merah, dia pasti akan lain sendiri. Jadi pasti akan memberikan dampak ke yang lainnya. Betul. Dan itulah menjadi satu keunikan setiap kita, kan memang ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kalau misalnya kita bisa menunjukkan sesuatu yang beda, itu juga
seharusnya kita kalau misalnya bisa memperhatikan dengan baik, itu bisa memberi dampak yang sangat indah jika kita memberikan dampak sesuai dengan tempat dan waktu yang baik gitu lah. Iya, Gitu. betul. Iya, itu menarik sekali. Kita lihat lagi yang lain ya. Dari Kak Devni nih, ya. Semua orang punya potensi untuk berdampak. Setujukah? Saya setuju. Karena semua orang itu manusia yang punya perasaan dan akal. Karena itu manusia akan memiliki kesadaran diri untuk berusaha menjadi lebih baik bagi hidupnya, sehingga memberi dampak bagi orang-orang lain. Benar sih. Kalau kita bilang namanya tiap tahun orang bikin resolusi ya, nggak ada orang yang bikin resolusi yang biar mundur gitu ya. Benar-benar. Walaupun melakukannya itu kadang-kadang mungkin kita jatuh bangun di tengah-tengah gitu kan ya. Tapi kita akan selalu membuat resolusi yang lebih baik. Dan tidakkah kita sadar? Apakah kita sadar? Sebenarnya kita nggak sadar mungkin ya, bahwa ketika kita membuat resolusi ini, ada orang-orang lain mungkin yang memperhatikan dan mereka jadi terbawa, terinspirasi ya. Terinspirasi dari hal itu, dan hal itu sangat menarik sebenarnya. Oke, lanjut dengan Kak Kris nih. Bisa terlepas plus minusnya. Menurut saya setiap orang itu unik dan bisa memberi dampak yang baik meski dalam skala kecil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, meski dalam skala kecil. Contohnya membantu seorang membuka pintu, membantu nenek-nenek membawa barang belanjaannya, itu akan berdampak membuat orang lain atau nenek itu bahagia. Iya, yang pas aku jalan-jalan ke Ho Chi Minh itu persis yang aku lakukan itu. Jadi waktu itu aku turun dari stasiun, si ibu ini kayaknya orang udah berapa kali ya, 70 kali ya. Dia bawa kayak pulang dari mana lah gitu, bawa koper bandara. Ya udah entah kenapa langsung tergerak gitu kan. Ini kayaknya masih jauh banget ke bawah gitu. Akhirnya aku bilang bisa nggak aku bawa gitu. Tapi cuman aku bilang aku cuma nunjuk doang karena kan dia nggak bisa bahasa Inggris kan. Ya udah aku bawa tuh. Pas sudah turun di bawah, thank you. Ternyata dia bisa bahasa Inggris. Thank you. Dalam hati gue gini, wah senang banget ya gitu. Ternyata berpengaruh juga nih, maksudnya balik ke kita mungkin nggak berupa duit atau berupa apa, tapi dari senyuman, dari dia membalas ucapan kita itu kayak terima kasih, puas banget gitu kita membantu dia gitu. Benar. Dan saya rasa dampak-dampak itu sebenarnya akan pengaruh lebih jauh lagi. Misalnya dengan seperti ini, saya ingat adalah waktu saya nggak tahu kapan, saya juga pernah lihat ada terjadi seperti ini, tapi bukan saya yang lakukan, tapi saya lihat orang lain yang senang gitu. Ya, jadi saya lihat tuh mereka jadi senang, tapi di sisi lain secara tidak sadar dia juga mempengaruhi saya. Dalam arti adalah lain kali kalau misalnya saya ada kesempatan, mungkin saya bisa melakukan. Jadi sebenarnya dampak bukan cuma hanya kepada satu orang, tetapi kepada orang-orang di sekitarnya yang mungkin kita secara tidak sadar kita lihat. Gitu. Dan hal itu saya rasa kembali lagi memang kita harus sadar atau kita harus tahu bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan itu akan memberikan dampak kepada yang sekitar kita, ada orang-orang di sekitar kita, mau dia kenal atau nggak kenal, gitu kan. Nah, ini juga saya pikirnya begini, itu kayak apa itu, ripple effect gitu loh. Jadi kayak misalnya kita memberikan senyuman ke satu orang, mungkin dia lagi bad day, punya hari yang buruk gitu kan. Betul. Kita memberikan senyuman, akhirnya mungkin dia jadi punya sukacita. Akhirnya ketika dia ketemu dengan temannya, hubungan mereka jadi lebih baik. Kan ada cerita yang kita biasa baca kayak gitu ya. Ketemu dengan seorang yang saya pernah baca itu, ketemu dengan seorang supir taksi. Dia lagi, yang penumpang ini yang punya hari buruk gitu kan ya. Ternyata supir taksinya itu bisa membuat dia senyum, bisa membuat dia tertawa malah gitu kan. Jadi akhirnya dia berangkat ke kantor, sampai di kantor moodnya sudah lebih baik. Akhirnya sama anak-anak buahnya dia jadi berlaku sangat baik. Tapi kemudian ada situasi yang berbeda di mana ketika dia naik ini nggak ada orang yang ajak ngomong, nggak ada yang membuat dia cheer up gitu, sampai di kantor dia marah-marah. Jadi bayangkan begitu besarnya dampak, bukan cuma berlaku ke orang, tapi akhirnya itu kayak pohon gitu lah, apa namanya? Iya, akan memberikan dampak. Efeknya ada. Efek domino, benar itu, efek domino. Jadi saya rasa itulah yang kita bisa rasakan, dan saya rasa bukan cuma hanya di dalam hal yang kecil, ya kembali lagi bisa hal yang besar, atau bahkan di tim, di komunitas yang kita bisa kita berada. Misalnya contoh saya sendiri juga rasakan kalau misalnya main basket atau misalnya main musik juga sama. Kalau misalnya kita yang kuat, itu meskipun mereka yang lain mungkin waktu mereka main itu nggak kuat, tetapi karena lihat yang kuat atau lihat yang cepat, jadi otomatis mereka akan mau mengikuti seperti itu. Contoh adalah saya sendiri main
lumayan hebat waktu main basket. Tepuk tangan. Tetapi bagi saya adalah karena saya mainnya biasanya suka cepat. Dan saya pergi ke komunitas waktu beberapa 1 tahun lalu mulai main di pagi hari, itu saya orangnya nggak kenal, tapi karena saya biasanya main yang cepat, akhirnya mereka juga ikut jadinya mainnya yang cepat gitu loh. Jadi dari itu akan mempengaruhi dan semakin kuat terjadi. Tentu itu juga perlu kita sama-sama juga belajar, saling belajar. Tapi itu yang bisa memberikan dampak seperti itu. Atau misalnya main musik, saya juga sendiri rasakan. Dulu saya bukan main musik yang lumayan bagus, tapi karena saya pernah main dengan orang-orang yang mungkin profesional, yang mereka yang sangat ahli di dalam bidangnya, sehingga itu yang menjadi satu pemikiran kepada saya atau dampak kepada saya yang bisa lihat sesuatu yang berbeda dan akhirnya pakai saya hari ini gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi waktu kita bisa main dengan orang-orang yang hebat, itu memberikan dampak kepada kita juga bisa semakin maju. Dan sama juga waktu kita kepada orang lain juga bisa sama seperti itu. Iya. Makanya kan ada kata-kata yang bilang begini, kalau kamu mau menjadi orang hebat, bergaullah dengan orang-orang hebat. Karena itu akan memberikan pengaruh. Mereka memberikan dampak. Betul. Dan seharusnya saya rasa itulah yang juga salah satu yang kita bisa rasakan. Maksudnya seharusnya kita juga bisa memberi dampak kepada orang-orang yang mungkin mereka nggak seahli kepada kita atau yang belum positif lah kepada kita. Tetapi itulah yang juga bisa memberi dampak kepada yang lain gitu kan. Dan pasti di dunia ini bagi saya selalu adalah ada orang yang lebih kuat daripada kita sehingga mereka memberi dampak kepada kita. Ada juga yang lebih lemah daripada kita dan perlu kita memberikan dampak kepada mereka. Iya, itulah tadi yang Kak Marlin bilang ya, bahwa karena tiap kita tuh berbeda-beda. Ada orang yang punya kelebihan A yang saya nggak punya, dan ketika bergaul dengan dia saya bisa belajar. Betul. Itu baru bicara dengan satu hal yang sama. Tapi kalau misalnya kita bicara dengan banyak hal yang berbeda, maka kadang-kadang bisa jadi dia yang belajar dari saya dengan hal ini, tapi dalam hal yang lain saya belajar dari dia karena saya lebih lemah dari hal itu, gitu kan? Take and give. Iya, betul. Itu luar biasa. Nah, ini dari Kak Hartini nih, apakah semua orang bisa berdampak? Iya, karena setiap individu tuh bergerak dan beraktivitas sudah punya tujuan yang direncanakan sebelumnya. Jika tidak, maka individu tersebut pasif, tidak punya tujuan. Yang berdampak cenderung akan terpengaruh, bahkan akan mendapatkan dampak dari luar, bisa negatif atau positif. Oke, thank you. Nah, banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas. Kita udah tahu bahwa kita punya dampak. Ya, setiap orang bisa memberikan dampak, menjadi pribadi yang berdampak. Tapi kemudian kita mungkin melihat bahwa di mana sih kita bisa memaksimalkan dampak kita, ya gitu kan. Mungkin bagaimana cara kita bisa melihat hal itu sehingga hari-hari kita tuh menjadi hari-hari yang selalu menjadi memberikan dampak yang positif. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas selanjutnya nanti ya. Nah, jika saudara punya pertanyaan atau mungkin mau memberikan masukan, sharing tentang hal ini, silakan masuk bisa di WhatsApp group kan ya? WhatsApp group, bisa di WhatsApp group atau di YouTube. Sama-sama diskusi gitu ya. Iya. Oke. Jadi pertanyaan kita yang selanjutnya yang akan kita bahas bersama itu adalah bagaimanakah cara untuk tahu dalam hal apa kita bisa berdampak yang lebih maksimal, apakah yang diperlukan untuk memberikan dampak, gitu ya. Itu pertanyaan kita selanjutnya. Kami tunggu dari semuanya dan kita akan istirahat sejenak. Pendengar AMC semuanya, acara Curhat membahas hal-hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan. Dan seperti moto acara ini, let's begin with positive thing. Harapannya adalah melalui setiap pembahasan, kita bisa belajar untuk menggali pengalaman berharga dan sisi positif dari pergumulan yang ada. Sebab itu, sharing, komentar, bahkan pertanyaan dari setiap pendengar akan menjadi masukan yang sangat berharga. Karena akan memperkaya pengetahuan dan membuka pikiran kita kepada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Sehingga kita bisa sama-sama belajar dari setiap sharing, komentar, dan pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, jika ada topik-topik khusus yang saudara rindu untuk kita bahas bersama di acara Curhat, mari kirimkan usulan saudara melalui email ke siaran@imchk.org atau melalui postingan di WhatsApp grup IMC Broadcasting jika saudara tergabung di grup tersebut. Dan mari tetap setia mengikuti acara Curhat yang mengudara secara live setiap hari Kamis pukul 9 malam waktu Hong Kong atau 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan siaran ulang dapat saudara dengarkan pada hari Selasa pukul 2.30
siang waktu Hong Kong atau 1.30 siang waktu Indonesia Barat. Ya, shalom pendengar semuanya. Kembali lagi kita di acara curhat kita dengan tema yaitu menjadi pribadi yang berdampak. Nah, kalau saudara-saudara baru bergabung, kalau saudara punya pengalaman atau ada yang mau ditanyakan tentang hal ini, silakan boleh tuliskan pertanyaan saudara ya. Bisa di chat room kalau Anda mengikuti melalui YouTube live streaming ya, YouTube. Streamingnya, ya streamingnya. Tapi hari ini nggak live, hari ini nggak live. Maaf. Aduh, saya baru ingat ya. Ya, streamingnya aja karena kita sekarang lagi rekaman jadi nggak live ya. Oke, boleh di sana atau di WhatsApp group juga boleh. Oke. Nah, tadi pertanyaan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya untuk tahu dalam hal apa sebenarnya kita bisa memberikan dampak lebih dan apa hal-hal apa yang kita perlukan untuk bisa memberikan dampak itu. Nah, ini kayaknya ada hubungannya dengan ini ya, yang tadi Kak Marlin sempat singgung tentang kelebihan, talenta, Betul. apa itu berkat-berkat khusus, orang bilang kan berkat-berkat khusus, atau kira-kira bagaimana? Saya rasa kalau misalnya bicara itu memang kelebihan pasti adalah salah satu, tetapi kalau misalnya saya lihat adalah karena kan ini bagaimana tahu caranya ya, kita itu bagus gitu kan ya. Iya, benar. Bagi saya adalah lihat dari reaksi yang ada sih. Oh, oke. Karena kita mau lihat dampaknya itu positif atau tidak adalah melihat apakah orang itu terimanya dengan positif atau tidak. Karena kalau saya mau lihat adalah karena bukan setiap hal yang kita merasa positif orang itu terima dengan positif. Iya juga ya. Itu yang harus kita sadari ya. Iya. Tapi itu sehingga itu bukan sesuatu yang gampang untuk mengerti. Tapi kalau misalnya kita melihat dengan seperti itu, memang fokusnya adalah bagaimana menjadi berkat bagi yang lain, gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang dampak, sebenarnya hampir mirip dengan konsep ini, adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tentu itu tujuan kita atau fokus kita, apakah membuat ini yang penting sesuai dengan apa yang dia senang, belum tentu. Kita perlu lihat skala yang lebih panjang atau mungkin kita lihat waktu yang lebih panjang. Tapi di semua ini yang kita perlu lihat adalah apakah ada apa yang saya lakukan itu menjadi satu inspirasi sih. Kalau saya lihat inspirasi bagi orang itu, dan bahkan membuat orang itu ingin melakukan atau belajar hal yang sama atau memikir atau melihat dengan cara yang sama. Kalau saya lihat dengan seperti Jadi itu kayak indikatornya gitu ya. Iya. Tentu itu bukan hal yang gampang sih saya rasa untuk memberikan standar dari mana, tapi secara dasar itu yang saya kepikirkan. Kalau dari saya kelanjutan step dari Pak Tim itu ya hasilnya. Melihat hasilnya ya. Hasilnya. Kalau tadi ini melihat prosesnya. Kalau ini hasilnya, dan itu bisa dilihat di segala sisi. Contohnya kalau dalam pekerjaan berarti ketika bos bilang kamu harus semangat, kamu harus, ternyata tercapai nih target perusahaan gitu. Berhasil nih anak bos saya arahkan nih gitu kan ya, saya pengaruhi gitu kan. Iya. Atau misalnya ketika kita di rumah nih si ibu atau si bapak misalkan nih kamu harus belajar lah atau apa gitu kan. Kalau enggak kamu enggak usah sekolah di yang bagus lah misalkan. Anaknya juara gitu. Wah, berhasil nih. Saya memberikan dampak nih buat anak saya nih gitu. Dan bisa juga di berbagai bidang sih. Cuman kadang-kala kita memang ya itulah, maksudnya ada semacam ekspektasi atau semacam suatu harapan bahwa memang kita meskipun ada yang tidak disengaja maupun juga kita sengaja untuk membuat pengaruh, tapi memang kita juga punya semacam suatu goal lah gitu, bahwa suatu saat itu akan tercapai gitu. Ada targetnya gitu ya. Nah, tapi bagi saya jadi kalau misalnya kita lanjut lebih luas lagi, yang kita harus memperhatikan kalau misalnya kita pikir adalah kita bisa menjadi dampak bagi orang lain, seringkali kita pikirkan adalah apa yang saya lakukan orang bisa copy. Tapi seharusnya enggak, kalau saya pikir. Karena kalau kita mintanya seperti itu, maka kita cenderung adalah kalau dia nggak melakukan apa yang saya lakukan, maka dia tuh salah. Atau I will stop doing that. Iya, betul. Jadi itu kan jadi kita akan gampang kecewa kalau misalnya orang itu ya kan. Bagi saya itu kayaknya nggak mungkin, karena setiap kita kembali lagi setiap kita berbeda. Sehingga kalau mikirnya seperti itu, bagi saya menjadi terpenting adalah apakah saya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan lebih, entah itu apa, tetapi dia bisa lebih menjadi berkat. Tapi satu hal itu memang tapi itu kalau saya melihatnya lebih begini, itu mungkin kalau kita dalam komunitas ya, iya, betul. yang kita mungkin
berinteraksi Udah tahu dalam dia. waktu yang Panjang. panjang Betul, dengan betul, orang-orang betul, tersebut. betul. Jadi kita bisa melihat prosesnya Betul. dan kita bisa melihat hasilnya. Betul. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita mungkin ketemu orang itu cuma 1 kali, atau mungkin kita ada kesempatan untuk misalnya share sesuatu di komunitas yang lain yang sama sekali baru kita datangi, dan kita tidak akan bisa melihat orangnya terinspirasi Iya. atau hasilnya Betul, akan seperti betul, apa. betul. Nah, bagaimana kita melihat itu gitu kalau seperti dalam kondisi seperti itu? Nah, kalau menurut saya dengan seperti ini memang agak sulit kita bicarakan, tetapi seperti tadi, misalnya nenek yang tadi itu yang dibantu. Ya, dibantu. Nah, Iya. Kita nggak pernah ketemu lagi tuh. Iya, nggak akan ketemu lagi sih, nggak tahu di mana lagi tuh. Nggak tahu tuh. Iya, nggak tahu lagi di mana nanti Iya, ketemu. tetapi bagi saya itu ada reaksi langsung kan yang kita bisa lihat. Jadi terkadang kita bisa lihat adalah orang yang reaksi langsung merasakan dia merasakan itu sesuatu yang senang, itu sesuatu yang bahagia atau sesuatu yang bisa ditolong untuk ditolong, sehingga dia membuat dia rasa ringan dan lain-lainnya. Itu yang kita bisa rasakan dari apa yang kita lakukan. Dan saya rasa itu juga kalau dalam kebanyakan dengan seperti itu dalam hal-hal yang kecil memang. Seperti tadi katakan, senyum, sapa dengan orang lain. Itu juga hal-hal yang kecil yang kita bisa langsung rasakan dampaknya. Tapi kembali lagi, itu juga belum tentu menjadi satu hal yang dia langsung copy. Seperti tadi katakan, nyapa dengan senyum kepada orang lain. Belum tentu semua orang senyum balik, ya kan? Tetapi kita tahu itu sesuatu yang bagus, yang seharusnya dilakukan atau yang sebaiknya bisa dilakukan. Ada standar-standar yang tertentu yang kita bisa sesuaikan, yang tahu bahwa yang mana baik, yang mana nggak baik. Standar umum ya. Standar umum gitu. Betul. Belum lagi kalau kita bicara tentang dasar Alkitab yang kita memang bagaimana membawa sukacita, membawa bahagia, itu kan juga standar yang kita bisa belajar gitu kan. Dan saya rasa itulah hal-hal yang sebenarnya kita pikirkan, yang kita bisa menjadi standar kita untuk melihat apakah saya bisa memberi dampak yang baik sesuai dengan standar yang ada itu. Iya. Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan ya. Betul. Kita berada dalam lingkungan mana. Betul. Ketika itu lingkungan yang memang kita setiap saat ada di situ, kita punya relasi yang panjang dengan orang-orang tersebut. Nah, kita perlu perhatikan tadi ya. Apa kita memberikan inspirasi, apakah kita memberikan pengaruh yang membuat orang berubah menjadi lebih baik tentunya ya. Ada progres yang kita bisa lihat, ada hasil. Sebenarnya ini ya contoh yang paling kita bisa lihat itu sebenarnya antara guru dan murid sebenarnya. Kalau yang sifatnya itu dia pernah di posisi misalkan 3 tahun SMA atau berapa tahun gitu, tapi guru akan bisa jadi lost kontak dengan si yang bersangkutan gitu. Tapi tiba-tiba ketemu nih tadi. Ketika sudah berhasil gitu kan ya. Oh, ternyata anak saya berhasil nih gitu. Tapi itu kan mungkin butuh waktu dan butuh mungkin waktu yang sangat panjang ya gitu. Tiba-tiba ketemu di kampung atau misalkan di mana gitu. Saya si ini Bu, dulu yang Ibu bukan pukul ya. Jangan marah-marahin gitu. Apa bedanya? Janganlah. Iya. Jadi ternyata bagus juga nih anak gitu. Dia karena kedisiplinan yang Ibu tanamkan saya jadi berhasil. Saya berhasil gitu. Iya, kadang-kadang kan memang begitu ya. Jadi mungkin ada yang sangat panjang. Jadi tadi mungkin satu hal yang saya jadi berpikir bahwa kita nggak bisa hanya menanamkan meletakkan ukuran kita cuma pada melihat hasilnya saja atau prosesnya, karena mungkin itu akan membuat kita benar kecewa karena kita nggak lihat hasil gitu loh. Tapi yang penting ketika kita berangkat dengan dengan motivasi yang benar, dengan standar-standar yang umum tadi ya, motivasi yang benar, motivasi yang sangat murni, saya rasa just do it gitu. Ya, jadi kita lakukan tentu dengan kita usahakan yang terbaik. Tentu ya kembali lagi memang hasil kadang-kadang kita ingin seperti itu, tapi belum tentu ya. Misalnya kami contoh tadi kan ada contoh voting gitu ya, misalnya kita memberikan suara kita inginnya seperti ini, belum tentu suara itu disetujui banyak orang dan pada akhirnya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi itu kan juga udah menjadi satu tugas yang sangat baik yang dilakukan dan itu memberi dampak gitu kan. Dan bagi saya itu contoh yang justru bisa lihat, misalnya gini ya, ambillah contoh memilih presiden. Misalnya presiden itu terpilih karena udah dapat 60%. Bagi saya kalau saya sebagai presiden, berarti saya akan juga memperhatikan, bersyukur ada 60% yang mendukung sehingga saya bisa jadi presiden. Tapi saya juga akan memperhatikan ternyata masih ada 40% yang nggak percaya dengan saya.
Saya akan melakukan hal supaya mereka menjadi percaya dan saya. karena suara 100%. itu saya akhirnya juga evaluasi diri apa yang membuat Mereka saya tidak mereka belum percaya gitu ya. Jadi suara-suara itu juga penting, bukan berarti karena saya udah menang maka saya nggak peduli dengan 40% itu, tetapi semua suara yang ada menunjukkan satu situasi kepada diri saya untuk melihat sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi bagi saya mau bagaimanapun, kalau misalnya bayangin kalau misalnya kita nggak bersuara atau nggak berdampak, maka itu malah nggak lihat suara-suara itu, maka yang terpilih nggak bisa evaluasi, nggak bisa melihat. Jadi bagi saya itulah hal-hal yang sebenarnya kita bisa kepikir di dalam waktu kita melakukan sesuatu. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu memberi dampak. Apa yang kita lakukan meskipun itu kecil juga memberikan dampak. Iya. Gitu kan? Ini sejalan ya dengan pendapatnya dari Kak Marlina nih. Bagaimana kita bisa tahu kita memberikan dampak dan bagaimana caranya, itu dengan bergaul dan berbaur dengan sesama. Betul. Iya, betul. karena dari reaksi, dari relasi kita itu kita bisa tahu ya. Contoh-contohnya caranya adalah menolong dengan tindakan seperti tadi, seperti tadi Kak Jun, seperti itu. Atau bisa juga memberikan saran dan solusi. Ketika ada teman yang curhat, kadang-kadang curhat orang cuma mau didengarkan sih. Tapi mungkin ketika kita memberikan saran atau solusi, saat ini mungkin dia belum masuk nih. Tapi itu kan sudah terekam gitu kan ya, terekam informasi itu, dan mungkin next time dia akan berpikir, oh tadi dia memberikan kayak gini. Itu bisa jadi ya, seperti itu. Terus ada dari Kak Devni nih, bagaimana cara untuk tahu dalam hal apa kita berdampak? Mungkin ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, entah itu kemajuan atau kemunduran, tergantung cara kita sadarinya, serta melihat lingkungan kita yang mungkin terasa berbeda, entah jadi nyaman atau tidak. Oke. Karena untuk bisa mengetahui kita bisa berdampak atau tidak, itu semua kembali ke diri kita sendiri. Jadi maksudnya kita menyadari keberadaan kita, ini lingkungan saya dengan saya berada di sini semakin bagus atau semakin jadi bagaimana pengaruh saya di komunitas saya itu, ini. Iya. Karena kita sebenarnya juga selain kita sebagai individu, kita juga punya dalam tanda kutip peran masing-masing di masyarakat maupun juga di mana kita berada gitu. Iya, karena itu kayak kita satu unit satu puzzle unit gitu kan puzzle, ya. iya. Itu ada gambarnya sendiri. Ya, Kalau itu hilang ya dia nggak memberikan gambar lagi. Oke. Kalau dari Kak Kris nih, punya hati serta memiliki keinginan, inisiatif dan tindakan nyata, maka kita akan tahu potensi atau dampak apa yang kita miliki. Jadi kita perlu sebenarnya, ini saya mengertinya kita perlu proaktif juga untuk melihat ke dalam diri kita. Betul. Apa yang Tuhan sudah kasih ke saya, talenta apa yang Tuhan sudah kasih, dan bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Ya bagi saya sebenarnya bisa kita lebih luas lagi juga. Memang salah satu adalah kita bicara tentang bagaimana apa yang saya punya ini memberikan kepada yang lain. Itu secara yang paling mungkin sering kita juga bicara atau sering kita memikirkan. Tapi bagi saya juga ada hal yang kedua, adalah kita melanjutkan yang baik. Dalam arti apa yang kita dampak yang bagus itu di dalam komunitas kita atau di dalam dimana kita berada, itu yang kita dapat dan kita bisa passing terus. Jadi dua cara yang kita bisa lanjutkan. Karena kan mungkin bisa jadi ya, saya nggak tahu apakah di antara pendengar juga termasuk kita sendiri juga, apakah juga merasakan hal yang sama. Bisa jadi ada yang di bagian kita merasa bahwa diri sendiri kita nggak ada apa-apanya. Nah itu yang kayak tadi yang remah-remah Betul. Tetapi nggak ada apa-apanya. Kita bisa merasakan dampak yang baik yang ada di dalam lingkungan kita, dan mau nggak kita lanjutkan. Misalnya seperti tadi, ada orang yang senyum kepada kita, senyumlah ke kita. Mau nggak lain kali kita lanjutkan kepada yang lain? At least satu orang gitu kan. Jadi itulah hal-hal yang sebenarnya bagi saya belum tentu mulai dari kita, belum tentu kita yang inisiatif, tapi kita bisa lanjutkan apa yang kita rasakan kepada yang lain, seperti pay forward atau kita passing lanjut gitu kan. Belum tentu itu mulai dari kita. Bagus memang mulai dari kita yang memberi dampak, dan seringkali kita memang bicara memberi dampak seperti itu. Tapi kadang-kadang mungkin bagi sebagian orang adalah, wah ini kayaknya terlalu besar karena saya nggak punya apa-apa, karena saya nggak mungkin inisiatif sesuatu gitu kan. Ya udah kalau gitu lanjutkan dulu dengan yang lain apa yang bagus, itu juga memberi dampak yang baik. Karena kita belum tentu menjadi orang yang pertama, tapi kita bisa menjadi orang yang lanjutkan itu. Iya. Dan itu apa namanya,
mungkin kalau bisa kita bilang lebih mudah karena kita nggak usah konsepkan. Betul. Itu cuma tinggal kita lakukan saja. Betul. Saja. Tentu kalau misalnya kita lakukan dan kalau kita bisa dapat cara yang lebih bagus lagi kita lakukan, itu lebih baik lagi. Improve. Improve. Dan seringkali bagi saya itulah dua cara-cara juga. Kadang-kadang belum tentu kita nggak semua hal kita bisa inisiatif, bahkan banyak hal sebenarnya udah nggak baru lagi di dunia ini. Tetapi bagaimana mengimprove hal-hal itu juga menjadi satu tugas kita gitu kan. Jadi itulah hal yang saya rasa kalau mau bicara tentang cara berdampak adalah melihat dengan hidup kita. Apakah saya bisa inisiatif sesuatu yang baik? Kalau misalnya nggak ada, coba tanya apakah saya bisa lanjutkan sesuatu yang baik atau bahkan memperkembangkan sesuatu yang baik di dalam lingkungan saya. Kalau misalnya salah satu aja kita kena, udah sedang memberikan dampak yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak inisiatif sesuatu, mungkin sulit, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak lanjut pun itu menjadi masalah gitu kan. Iya. Sayang sebenarnya terputus. Iya. Jadi itulah hal pengaruh. Jadi bagi saya itulah kalau mau mengevaluasi diri, kembali melihat adalah apakah saya lanjutkan sesuatu yang baik yang saya rasakan. Kalau saya nggak melanjutkan sesuatu yang baik atau bahkan kita cuma hanya lakukan hal-hal yang tidak baik, maka ya mungkin kita cuma hanya memberikan dampak yang nggak baik gitu. Kadang-kadang juga begini Pak Tim, Kak Jun ya. Kadang-kadang kita melihat ya, dan hal itu kita lihat baik dan kita punya keinginan untuk melakukan itu. Tapi kita merasa bahwa saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu padahal kita belum mencoba. Jadi kayak kita membatasi diri. Kita membatasi diri kita. Saya nggak sampai di situ lah. Padahal kita belum coba. Nah itu dia. Sebenarnya kadang-kadang itu menyerah di awal ya. Iya. Jadi keinginan itu nggak cukup. Kita perlu jadikan itu ke dalam satu maksudnya realisasikan itu. Baru kita bisa ngukur. Oh ternyata mungkin level saya sampai di sini. Oke. Lakukan aja sampai di level yang kita maksimal itu. Karena seringkali apalagi di dunia sekarang kan banyak banget yang katanya itu influencer lah apalah. Sebenarnya semua bisa influencer, iya benar ya. Sebenarnya semua bisa jadi influencer, tapi orang banyak terjebak yang di post yang tadi. Terus kita merasa bahwa saya pengen jadi seperti dia. Padahal kita sebenarnya nggak bisa menjadi sama seperti orang lain. Iya. Misalkan nih dia sehebat apapun, saya pengen bagus, tapi ide untuk menjadi hebat, tapi kalau kita pengen benar copy paste benar-benar 100% nggak bisa juga. Jadi balik lagi ke yang tadi itu, ya apa yang paling bisa kita lakukan dan kita terinspirasi dari yang dilakukan, ya itu yang kita ambil, yang kita petik dan kita bawa ke dalam diri kita, dan itu yang kita modifikasi dan kita tingkatkan lagi, dan itu yang akan kita lakukan ke depan gitu. Dan kalaupun seminimal mungkin kita nggak bisa lakukan secara langsung yang terlihat, pemikiran-pemikiran itu juga bagus sih menurutku. Jadi pemahaman yang sebenarnya itu mungkin saat ini nggak bisa langsung kita lakukan, tapi kita bawa dalam hidup kita dan prinsip kita berubah nih, pola pikir kita juga berubah. Karena ada orang-orang yang sebenarnya itu dia sebenarnya juga nggak punya suatu kesiapan untuk menerima pola pikir, dan langsung ngeblok gitu. Itu namanya close minded ya istilahnya. Iya, close mind. Iya. Dari situ aja dia udah ngeblok, apalagi mau melakukan gitu. Iya. Memang kita jadi pribadi yang terbuka sih memang kalau mau jadi berdampak. Betul. Ya. Kita harus bisa menerima masukan. Bahkan mungkin semacam kayak kritik untuk membuat kita mempunyai dampak yang lebih lagi. Betul. Itu bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Ini kalau dari Kak Artini tadi bagaimana cara melihat kita bisa berdampak? Kita agar kita tahu apakah kita bisa berdampak dari reaksi sekitar. Mengukurnya bisa seketika, bisa dalam kurun waktu yang lain. Contohnya saat kita berucap, kita bisa tahu dari ekspresi lawan bicara kita atau lawan kata kita. Jadi itu bisa langsung, bisa mungkin 10 tahun lagi baru muncul gitu kan ya. Tapi bagi saya memang memberi dampak itu sebenarnya kita tuh pelan-pelan belajar. Jadi mulai dari dampak yang mungkin secara jangka waktunya pendek sampai jangka waktu yang panjang itu bisa jadi banyak hal yang berbeda ya. Tentu kan nanti kita mungkin bicara di topik yang lain, atau mungkin kita bicaranya dampaknya dengan lingkungan yang kecil atau lingkungan yang lebih besar. Bagaimanapun kita harus belajar mulai dari yang kecil, mulai yang pendek dulu, karena itu yang menolong kita untuk bisa pelan-pelan jadi jauh gitu kan. Ya sama seperti tadi katakan, memang banyak orang yang merasa bahwa saya mau jadi seperti itu, tapi kayak saya bukan dia, jadi saya nggak bisa. Iya, tapi ada prosesnya, ya kan. Dia bisa menjadi influencer bagi banyak orang karena mulai dari yang kecil dulu juga. Dia mulai dari jarak yang pendek juga. Kita juga sama gitu kan, mulai dari hal yang kecil aja gitu. Mulai dari hal yang pertama. Kalau jawab bagi saya yang tadi itu, ya saya nggak bisa melakukan
melakukan semua seperti itu. Kalau gitu melakukan dulu sebagian, atau mungkin yang satu aja kecil yang kita coba lakukan gitu kan. Kalau misalnya kita lihat orang senyum ke yang lain, itu pun kita nggak bisa melakukan. Ya mungkin mulai dari lihat ke orang lain dulu gitu misalnya gitu kan, yang meskipun menyeramkan gitu ya. Tapi Jangan tuh kayak jangan staring gitu kan. Iya. Tapi kan mulai belajar dengan seperti itu, lihat ke orang-orang dulu gitu kan. Jadi itu kan bisa jadi salah satu cara gitu kan. Satu hal juga sebenarnya bisa senyum pada diri sendiri dulu. Ya, betul, Praktis. Jadi mungkin kalau susahin orang lain, enggak, lihat di cermin. Jadi seperti kita memandang orang lain dan senyum. Betul. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa sebenarnya sungguh indahnya ketika kita senyum. Betul. Dan biarkan orang lain melihat itu. Jadi gitu pasti loh. semua hal ada step-step yang kita bisa belajar dan mulai dan dari hal yang kecil, nggak harus langsung sampai ke sana. Tapi itulah. Iya. Karena big picture itu semua ada ornamen-ornamen kecil di dalamnya. Betul. Dan saya rasa disitulah kita bisa memberi dampak ya, kembali lagi melanjutkan atau kita menginisiasi sesuatu bagaimanapun itu juga pasti kita bisa lakukan, dan kalau misalnya kembali dengan di awal keberadaan kita pun kita bisa menjadi satu dampak kepada yang lain. Yang perlu kita evaluasikan adalah dampak apa saat ini saya punya kepada di lingkungan kita. Kalau misalnya yang positif ya bersyukur, dan bagaimana itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya pada saat ini negatif ya, gara-gara mungkin seperti tadi saya katakan, mungkin karena mukanya saya kurang senyum akhirnya saya datang memberikan suasana yang enak gitu kan. Misalnya gitu kan. misalnya bisa jadi kan. Tapi tergantung dengan bagaimana langsung berubah itu kan, atau mulai berubah itu gitu kan. Iya, karena memang sebenarnya itu proses ya, itu juga proses. Jadi itu yang perlu mungkin kita sama-sama sadari bahwa itu bukan seperti kayak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Karena namanya tadi kata-kata yang di awal itu yang kita bilang ya, ada perubahan, kemudian ada inisiatif, menumbuhkan inisiatif, kemudian ada konsistensi untuk melakukan itu. Itu semua proses yang kita perlu. Tapi orang bilang kita tidak akan berlari kalau tidak ada crawling dulu kayak baby kan. Jadi kita mulai dari crawling, baby step, jalan, and then run gitu kan ya. Jadi mari biar tema ini menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk bahwa kita bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan jangan pernah berhenti. Itu konsisten. Keep doing it. Keep doing it. Ya karena dampak itu nggak pernah berhenti soalnya. Betul. Ya, jadi kita harus mikirkan adalah dampak apa aja kita terus keluar. Iya, kan itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita di mana kita berada ya. Oke, sebenarnya masih ada tadi ini tapi nggak apa-apa, nanti saya post aja kan di grup, saya post aja di grup jawaban-jawabannya. Terima kasih saudara-saudara semua, yang teman-teman yang sudah memberikan tadi komentar-komentar, dan juga mungkin pendengar-pendengar yang akan berikan komentar di grup. Terima kasih buat semuanya, kiranya ini boleh menjadi inspirasi bagi kita semua, dan kita akan harap bertemu. Kita juga memberikan dampak yang bagus. Iya, itulah goal kita sebenarnya ya, makanya kita membahas hal ini. Oke, kita akan bertemu kembali, dan dari studio aku mengucapkan Shalom. Pendengar IMC semuanya, demikianlah acara curhat hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah mengikuti dan juga yang telah memberikan komentar atau bahkan pertanyaan. Dan kiranya melalui pembahasan kali ini kita boleh mendapatkan inspirasi yang membawa manfaat bagi masing-masing kita. Dan jika saudara tertarik untuk membahas hal-hal yang khusus, mari kirimkan usulan saudara melalui email ke siaran@imchk.org atau melalui postingan di WhatsApp Group IMC Broadcasting jika saudara tergabung di sana. Dan sampai bertemu kembali di acara curhat berikutnya di hari dan jam yang sama. Dan dari studio kami mengucapkan Shalom.